orang yang merayakan secara hebat seperti Natal atau Paskah gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau orang ceritanya pergi, biasanya kalau cerita pergi adalah akhir dari satu rangkaian, betul nggak? Biasanya seperti itu. Tapi saya mau katakan, kenaikan Tuhan Yesus bukan satu bab atau satu kejadian mengakhiri rangkaian kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Bukan seperti itu. Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ya dengan membangkitkan, kemudian dia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, katanya adalah jauh lebih tinggi dari segala sesuatu, lebih dari segala yang ada di sana. Saudara baca dalam Efesus kita ini, Efesus 1 ayat 20-21, yang dikerjakannya di dalam Kristus, ya artinya Yesus ini yang dibangkitkan, ya dengan apa? Membangkitkan dia dari antara mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih apa? Tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, artinya nama menjadi sangat besar. Amin. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di mana? Di dunia dan yang akan. Ini adalah sesuatu yang besar, puncak, ya. Puncak kuasa Allah. Jadi tidak biasa. Bukan lebih kecil dari Natal, bukan lebih kecil maknanya dari Paskah. Sesuatu yang dahsyat. Nah, kalau Yesus yang naik ini, dikatakan dia akhirnya menjadi ditinggikan, mengungguli dari semuanya, maka kita punya sesuatu dasar untuk menjadi unggul pula sama seperti Kristus. Amin. Mari kita melihat apa yang kita lihat di sini, apa yang dikerjakannya dalam Kristus. Itu sesuatu yang harus kita ingat baik-baik di dalam pikiran kita, bahwa Allah lah yang bekerja, bukan seseorang yang melakukannya sendiri. Ya. Ini ada pola ilahi, artinya pola yang sama yang Tuhan juga inginkan kepada kita semua, bahwa tidak ada apa-apa kemampuan kita itu. Kita tidak bisa bermegah dengan diri kita sendiri. Rasanya saya bisa, rasanya saya hebat, rasanya saya kuat. Padahal semuanya oleh karena siapa? Tuhan. Roh yang di dalam kita itulah yang memampukan kita. Benar? Ya. Hari ini kalau kita sudah biasa jalan, sudah biasa kita melakukan segala sesuatu, kita merasa itu karena saya bisa. Padahal ada yang menggerakkan roh di dalam kita, itulah yang bukan saya. Amin. Nah, lalu yang berikut adalah membangkitkan, mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah. What is this? Menjadi sesuatu yang luar biasa, yang wow. Jika kita ingin hidup unggul, kita tidak bisa berpijak pada kemampuan ini. Ya. Tapi harus pada realitas rohani, yaitu Kristus yang naik dan duduk di sebelah kanan. Yang menarik adalah bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik bahwa kalau kita dimampukan hari ini hidup bersama Kristus, itu bukan berhenti sampai kita mati, selesai itu sudah selesai. Akan berkelanjutan. Nah, kita lihat dasar alasan hidup unggul kita dalam Tuhan. Ya. Satu, ada tiga. Satu, posisi yang menambut.
Artinya gini, kalau Tuhan tidak menang, saya juga agak ragu-ragu buat saya dia mampu. Dia sudah menang. Dia sudah berhasil mengalahkan maut. Dia mengalahkan iblis. Bukan selesai di situ, dia sekarang naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berkuasa penuh. Kira-kira seperti itu. Dia mengatasi seluruh hierarki, semua otoritas. Ya, sudah dikalahkan, sudah di atas. Nah, dengan dia yang sehebat itu, lalu dia berkata, bukankah waktu Tuhan Yesus naik sebelum aku pergi supaya menyediakan tempat bagi kamu, supaya nanti di mana aku berada, kamu berada. Tetapi dia berkata, aku juga pergi untuk apa lagi? Selain menyediakan tempat, dia akan kembali dalam bentuk roh untuk tinggal dalam kita. Nah, bayangkan yang sedahsyat itu, dia sekarang tinggal dalam kita. Nah, kedahsyatan bahwa dia yang menang mutlak itu bersama kita, itu menjadi dasar juga supaya kita jadi unggul. Ya, itu dasarnya. Kenapa kita bersuka dengan Yesus yang unggul? Membuat kita punya dasar jadi unggul. Nah, yang memberi kekuatan kita itu yang unggul itu. Kira-kira seperti itu. Lalu, yang kedua adalah bahwa dia adalah sumber segala kuasa bagi gereja. Sumber segala kuasa. Kuasa yang seperti apa? Kuasa yang telah membangkitkan Kristus. Kuasa ini yang kita sudah sama-sama kenaikan itu mendahului turunnya Roh Kudus. Kuasa yang sangat tinggal sangat. Dengan demikian kita punya akses real time. Itu bahasa sekarang. Tahu akses real time? Real time artinya kita ini loh, sekarang kontak, langsung kontak, ya, itu maksudnya real time. Nggak usah nunggu, nggak berproses lagi ke sana sini. Hidup kita unggul tidak dihasilkan hanya oleh disiplin dan kerja keras pada, tapi intinya dari roh yang kita berhubungan di dalamnya. Saya kasih lihat lagi, inilah dia jaminan kita naik ke surga. Di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Ayo kita perang, saya kasih hadiah. Ya, makanya sekarang banyak tentara bayaran, kira-kira gitu. Nah, tentara bayaran mau jadi tentara bayaran, resikonya jauh. Tapi kenapa berani mereka jadi tentara bayaran? Upahnya besar, betul? Gajinya besar sekali. Maka mereka berani bahkan memberikan nyawanya. Perang untuk siapa? Itu mau. Yang tentara bayaran kan bukan warga negaranya. Katanya kemarin waktu perang di Ukraina, ada tentara orang Indonesia jadi tentara kerja perang di pihak Rusia, kan gitu. Wih, Indonesia perang bisa, oh untuk orang Indonesia, kan gitu. Kami berani, kenapa? Bayarannya Bapak Ibu Saudara, satu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, aku pergi untuk menyediakan tempat. Menyediakan tempat itu masih. Saya sediakan tempat ya 1 kali 2 meter. Gitu kan? Gerak memang dipandu di Kepok. Ya. Nah, yang dijanjikan bukan hanya sekedar adanya tempat,
Dia bilang, supaya di mana aku berada, kamu berada. Luar biasa. Ketika dia bilang, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Ini sesuatu yang dasar. Sesuatu yang gini, pokoknya menang tempat. Saudara kalau cuma tempat doang teramik. Nah, sepi itu, bukan tempat. Saya keliling-keliling ya ke banyak tempat. Bagus pemandangannya, wah luar biasa. Mesti tinggal di dia ceritanya. Wah, kalau lagi rame-rame senang, ayo. Terus karena sudah misalnya saya dikasih tempat di satu gunung yang bagus, wah jauh enak, lagi rame. Sekarang iya weh. Kita cerita kalau gitu kamu udah masuk pulang lagi tinggal di sini. Nah, belum saya mengenal. Di situ batu ini kafe orang dulunya aduh gitu. Cuma cerita. No, saya tidak akan tinggal sendirian di surga. Saya akan bersama dia selama-lamanya. Selama kalau ada Yesus kemanapun gak ada masalah. Seandainya nggak usah di surga, di neraka pun neraka itu berubah jadi surga. Tapi di surga nggak ada Yesus, saudara jadi neraka. Betul kan? Jadi neraka. Jauh dari sebenarnya disebut neraka. Itu tempat hukuman jauh dari Allah. Itu. Nah, yang menarik ketika saya menerangkan ini, selain kita punya jaminan untuk bersama Tuhan di surga, dia bilang kalau Bapak Ibu sudah membaca secara teliti Efesus 2 ayat 4 sampai 6 itu kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan bukan hanya janji nanti, penyertaannya juga dimulai dari sekarang. Betul? Dari sekarang kita menikmati. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita nikmati kebersamaan kita dengan Tuhan hari ini. Kalau sudah katanya bareng sama dia, tapi terus bareng kayaknya di surga dia merasa nggak akan kesenang gitu. Ya. Pembiasaannya mari dimulai di sini. Katanya kita juga bisa bersama dia hari ini. Ya. Saudara, kita sudah banyak dengar keluarga negara kita adalah di surga bukan di bumi. Kira-kira begitu. Ya, tapi kurang masih di dia. Ya, kita masih menginjakan kaki di bumi. Di bumi ini tempatnya masih susah. Masih ada sakit penyakit. Masih ada kesulitan. Di sini sumbernya. Tapi kita kenapa nggak langsung diangkat ke surga? Tuhan Yesus sudah mungkin duluan. Saya kan jangan lagi, gitu kan? Saudara pengen balik ke surga? Pengen kan? Kira nanti kalau ada susu dari sini dia panggil pulang, masih kira mau? Oh, ya dewe tanya. Tapi kalau sudah pulang juga nama ternyata masih betah di sini. Ternyata biarpun ini susah, ini menerima hal yang ditinggalkan. Ya, sudah konsisten. Sampai konsisten. Katanya senang di surga, tapi mau balik ke Bapak Ibu Saudara, di sini pun kalau bersama Yesus no problem. Persoalannya kamu nggak bersama Yesus, big problem besar. Ya. Tetapi jauh lebih indah kalau kita ingat terus. Nah, walaupun betah di sini, ada banyak teman, ada banyak yang bisa kita kerjakan di sini. Ingat, satu hari kita tinggalkan, kita kembali ke surga. Jadi kamu tahu ini akan kita tinggalkan, jangan taruh hati kita di sini, betul nggak? Pasti akan kecewa. Ya. Mana masalahnya kata Tuhan, di mana hartamu berada di situ hatimu. Masalahnya harta dibawa ke surga. Persoalan aja. Kenapa harta nggak dibawa ke? Nggak laku di surga. Makanya hartanya jangan
Anggap hartanya rumah itu harta. Jangan anggap mobil itu harta. Ya, walaupun nanti di SPT tahunan perlu dicatat sebagai harta. Tapi kita jangan anggap itu sebagai harta. Harta kita cari harta rohani supaya kekal selamanya dan dibawa ke surga. Karenanya kalau hartanya rohani, di mana harta mau berada, di situ juga hatimu berada. Jadi taruh yang di sana hartanya. Kalau di sini mau punya uang berapa? Mau berapa? Oh, katanya kalau zaman waktu saya masih kecil punya duit ratusan juta, terus bisa hidup 7 turunan. Akhirnya membeak sabar bulan ini. Ya, karena ada devaluasi, ada inflasi, nilainya turun jatuh. Harta di sini punya mobil, hari ini mobilnya mewah, Alphard. Tunggu berapa tahun harganya turun. Pasti mau punya rumah sebesar apapun, katanya rumah itu asetnya akan terus naik. Namun terkena bencana. Benar tidak? Tahu-tahu longsor ke timur, sok jual ke rumah. Enggak mau main gitu. Ya. Tanah beli tanah yang nggak jelas patoknya kan kageser ke sana sini. Nah, nggak bisa. Kita nggak bisa ngambil. Mau apa lagi? Tabungan. Saya punya. Kripto saya. Ini. Reksadana saya semua ada di HP saya. Nilainya dahsyat. Kalau listrik cincin begitu kan ada listrik nggak bisa diakses semua. Bapak Ibu, kalau harta kita taruhnya yang gitu, kita punya masalah ke depan. Ya, mari kita tahu hartanya. Apa itu harta di surga? Karena supaya kita naik ke surga, aku pergi menyediakan tempat. Tuhan bukan cuma ngasih tempat, Tuhan tapi dia memberikan penyertaan. Tapi di sana, kita orang abring-abringan Tuhan terus. Di sana kita katanya, kalau Tuhan bilang ini, nanti ada pembagian mahkota. Betul? Ada semua orang dapat pahala, upah, betul? Itu yang kita kejar di sana. Harta yang tidak bisa hilang, itu yang kita kejar. Saya melayani Tuhan bukan supaya kelihatan kepada orang, bukan supaya bilang, kita melayani Tuhan, Tuhan sering kami bantu. Bukan yang itu. Ketika kita memberikan diri, memberikan hati, memberikan perhatian, melayani, katanya di firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang begini, kamu sudah memberi aku makan, kamu sudah kasih aku minum, kapan? Pada saat kita berkepen, ketika ada orang yang lagi susah dikasih pertolongan, ketika apalagi ada orang kesulitan dikasih atau dikasih, kita melakukannya untuk Tuhan dan ada upah yang itu diperhitungkan. Jadi pelayanan itu katanya ibadah yang sejati adalah mengunjungi apa? Apalagi kata-kata yang jajan yang mudah. Maksudnya mereka yang sudah lagi tidak punya naungan, ya janda itu kan itu nggak ada suami toh, nggak ada apa namanya, saya tempat bersandar kira-kira gitu. Kita menolong mereka, kita mengunjungi di dalamnya anak ya.
Berarti dia tuh kalau yakin memfoto ya tuh. Maksudnya mereka yang tidak punya sadar, mereka yang tidak punya pertolongan, itulah ibadah kita yang sejati. Begitu. Ya. Kalau ini dalam rangka kita menumbuhkan iman kita bersama, maka kita ada acara seperti ini, saya maju mengajar saudara. Ini pelayanan, tapi pelayanan sesungguhnya itu yang tadi. Itu pelayanan sesungguhnya yang dilakukan oleh saudara dan saya. Kita kalau sudah yakin kita melakukan kita yakin, oh di sana bukan Tuhan yang cuma ngasih kita tempat, Tuhan ngasih penyertaan, Tuhan juga memberi kita harta yang dunia. Amin. Ketika punya harta di sana bukan buat disombongin, karena nggak ada gunanya sombong-sombongan di surga. Ya, nggak ada gunanya. Sombong itu apa? Sombong itu hasil dari iblisnya nggak ada. Ya. Mau apa disombongkan? Ketika kita punya semakin banyak harta, maka kita tiap hari pekerjaan kita apa katanya di sana memuliakan Tuhan, mempersembahkan korban-korban, mempersembahkan semua kemuliaan, mempersembahkan semua apa? Kemuliaan bangsa-bangsa. Banyak kita masih punya budaya yang akan dipersembahkan bersama Tuhan. Luar biasa hidup bersama Tuhan. Ini si Yesus naik duluan, menunggu kita untuk datang menyusul dia ke sana. Amin. So, Tuhan Yesus naik ke surga bukan hal biasa. Ya. Nah, apa urusannya dengan unggulnya kita? Saudara, dunia ini bilang unggul itu ya kalau punya pinter, unggul kalau punya duit, unggul kalau punya gelar, unggul kalau punya apalagi jabatan. Itu baru unggul. Katanya dunia ini bilang begitu, itulah yang unggul. Tapi saya mau bilang di sini, kemarin kita sudah sama-sama dengarkan penjelasan Pak Penatua Teddy. Unggul itu bukan dari kita, unggul karena Yesus yang ada dalam kita unggul kan. Nah sekarang setelah kita unggul ini bukan ikutan gaya dunia lagi. Oh, kudu boga duit dong, berarti orang Kristen unggul adalah orang Kristen kudu boga duit, orang Kristen kudu boga gelar, orang Kristen kudu boga, wah pokoknya tadi. Kita berpikir, nah saya kasih tahu, kita tidak unggul bukan urusan seperti itu. Kita unggul konteksnya Efesus tadi. Saudara tidak lagi takut kepada dunia ini. Amin. Jangan takut. Di orang punya duit, orang punya jabatan masih siun di dunia ini. Gus, gagah orang hebat di dunia. Terwani ke kamar mandi seorang ketimbun. Dia takut, kudu dikawal. Wah, orang kaya malah punya pasukan pengawal, berarti dia tak. Saudara, kita tidak lagi takut pada dunia ini karena kekuasaan iblis dia tidak lagi menguasai. Betul? Itu unggul. Sekarang saudara dan saya bisa bertindak dan berpikir berdasarkan perspektif surga. Memikirkan, melihat segala sesuatu dalam kacamata kekal. Kacamata yang kata orang ini hebat. Bukan pikirannya panjang, terlalu panjang sampai kepada kekal. Sementara di sini hanya mikirkan, coba lihat, koruptor makin banyak kan? Artinya apa? Udah mikir masa depan, udah mikir soal, nggak usah ngomong surga lah. Koruptor ujung-ujungnya ketahuan ke penjara, betul kan?
Tapi mereka nggak takut. Kenapa? Pikirannya super pendek. Hanya 1 meter di depan dia. Hanya memikirkan saat ini saja. Keuntungan yang dia itu pun yang dia pikir sebagai untung, bukan keuntungan yang sebenarnya. Melihat dari perspektif saudara adalah sebuah keunggulan. Ketika saudara bisa melihat segala sesuatu, saudara, anak saya bercita-cita dalam minggu ini adalah hari dia bisa happy menemui pacar ke Pontianak. Saya bilang, anak saya ini gak tahu turunan siapa gitu. Senangnya pacarnya udah yang dekat. Semua yang jauh-jauh gitu. Ya. Mungkin dia berpikir terlalu jauh. Maksudnya jauh di kota lain. Semoga mikir enggak. Ketika dia berpikir ke sana, lalu tiba-tiba dia senang hari pertama mendarat, langsung hotel dia sudah pesan hotel, dia udah berencana macam-macam. Tiba-tiba acaranya batal gara-gara tahu-tahu masuk rumah sakit. Hotelnya udah dibayar, nggak ada yang ninggalin. Dia pesan baru hotel namanya Amerika Jaya Hospital. Karena ada keren dikit lah, ada makhluk rumah sakit Amerika Jaya, gitu ya. Nah, tahu tuh berubah, hotelnya beda. Di sana bayar, ini lebih mahal. Ya, keren, kalau dari segi harga keren. Tetapi acara nggak jalan. Ketika rencana tidak jalan, cenderung bilang apa? Ya Tuhan, musibah apa lagi? Kita merasa bahwa ketika masuk, kita berpikir kita punya BPJS. Saya langsung kirim kartunya supaya dirawat pakai BPJS. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Tiba-tiba yang menolongnya ini orang yang nggak pernah pakai BPJS dan tidak ngerti BPJS, lalu bilang jangan ke rumah sakit pemerintah, mau diurus. Jadi dimasukkan ke rumah sakit keluarganya. Ya bukan saksi. Jadi masuk tanpa BPJS, lalu berapa saat lebih mahal dari hotelnya. Ketika lebih mahal dari hotelnya, kita berpikir, ya Tuhan, beban apa lagi yang harus kami alami? Kira-kira begitu. Apalagi situasi ekonomi kayak gini, kita berpikir menurut dunia ini adalah kesialan. Kesialan memang harus dibuang, harus diruat. Kira-kira ya diruat dulu kasih saja namun dari beberapa. Pikir begitu. Tetapi dalam kacamata saudara, Tuhan punya rencana. Hanya masalahnya kita belum terbiasa dengan rencana itu, jadi nggak tahu. Ketika nggak tahu, kita punya masalah dengan ketidaktahuan kita. Kalau segala sesuatu kita tidak tahu, kita selalu gelisah. Amin. Amin. Memang kebiasaan gelisah wae. Bapak Ibu percaya dalam rancangan Tuhan itu membuat kita tidak usah gelisah. Mikir ya, tapi yakin Tuhan pasti. Kesempatan yang lebih banyak terjadi adalah ketika pacarnya lebih banyak WA-an dengan saya. Tahu nggak? Bukan jadi pacar sama saya, bukan. Berarti suka sering itu mencuriga. Nah, maksudnya adalah bisa bercerita, kami bisa saling memberi kekuatan apa yang harus dia kerjakan. Saya bilang ini, Abel, Yeri sedang dalam pembentukan Tuhan menjadi seorang pria yang mandiri. Yang hari ini dia itu masih manja. Apalagi dimanja sama emaknya kan apa-apa. Nah sekarang waktunya dia sedang belajar. Ambil jangan ke bawah. Oh iya, oh dia cerita banyak ya.
Saya jadi tanya, apa yang kamu paham tentang rencana Tuhan hari ini? Dia bilang, cerita lagi yang judulnya nggak tahu. Aduh, panjang lebar cerita. Yang sekarang nggak tahu. Tapi kita pasti percaya ada. Jadi saya bisa cerita banyak. Saya bisa. Ada banyak hal bisa dikerjakan. Saudara, kita ketika menghadapi dunia ini mau pakai kacamata yang mana? Saudara, kacamata dunia ini suka salah. Beli kacamata hari ini di Shopee murah-murah, 5.000. Betul? Dapatkan kacamata. Saya juga bingung. Saya juga lebih kumaha kacamata buku. Karena begitu dibeli datang kacamata plus. Saya minus, macamnya plus. Kok jadi tambah 1.000. Begitu dipasangkan Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bilang saya punya masalah dengan ini, adalah kita perlu pemahaman dengan kacamata saudara. Tapi saudara pakai kacamata ini, itu seperti itu. Saudara butuh plus dan kasih minus. Saudara butuh minus dikasihnya plus, tetap dia malah tambah dia. Ketika saudara salah pakai kacamata kan tambah pusing. Saya nggak bisa pinjam walaupun kami sama-sama. Nika punya kacamata, saya punya kacamata. Herlina pun diam-diam pakai kacamata. Tapi ketika saya lupa bawa, boleh pinjam? Boleh aja minta pinjam, cuma begitu dipakai pusing. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga keunggulan kita itu betul jadi unggul kalau kita pakai kacamata yang pas. Ketika saudara kita semua nggak pakai kacamata yang pas, mau jadi unggul. Saya unggul kan, cicing lain pun unggul. Dan yang berikut adalah keunggulan kita adalah karena kita sudah dimampukan menang atas kuasa dosa dan ciptaan kita. Roh Kudus menolong kita. Memang untuk percaya Tuhan Yesus tidak langsung berubah, ya. Tetapi Roh Kudus itu menolong kita, mengubah kita. Hari ini saya belum sungguh-sungguh 100% berubah, tapi kalau dibanding dulu sudah banyak berubahnya kan? Sudah banyak sekali. Saya ini orang yang kasar, saya orang yang keras. Hari ini masih ada sedikit, tetapi sudah jauh berbeda dengan dahulu. Demikian Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa mengubah kita? Roh itu. Itulah sebab kita punya dasar menjadi unggul. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita keunggulan yang bisa diwujudkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ada apa yang kita lakukan? Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan. Saat mengambil keputusan, apakah saudara bertanya, apakah saya hidup sebagai orang yang sudah duduk bersama Kristus di surga? Lalu saya mengambil keputusan ini. Maksudnya, apakah yang saya memutuskan ini sudah saya pikirkan dalam dari kacamata kekekalan? Saya bilang sama Nika, jangan gara-gara umur lalu besok-besok siapa aja yang datang mendekat langsung di-accept. Kacamata tetap dipasang walaupun ada kebutuhan. Ya, pas ketebogan duit, ayo menawaran. Ada kantau gede banget. Hasil bagi gua teh rupanya 1,5 miliar perak. Boleh langsung ayo. Nah, rampok Pak. Jangan begitu. Kebutuhan ada, tapi tetap pakai kacamata. Apakah saya sudah hidup sebagai orang yang sudah di surga? Saat menghadapi kritik dan tekanan, ingat, tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari Kristus yang ada di dalam saya.
Saudara nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah biarin. Yakin dengan apa yang kita lihat, kita pahami, jalan terus. Nggak usah takut. Banyak orang gelisah dan tidak tahan karena dia ingin accept semua, dia mau terima semua supaya saya nggak ada musuh di sini, supaya nggak ada yang nolak saya. Tapi jalan kita juga besar, pasti bisa. Ingat juga dalam perjuangan melawan dosa dan kebiasaan, saya tidak hanya berusaha, saya sedang mengakses kuasa Kristus yang sudah menang itu. Kalau hari ini kalah, saya besok akan menang karena Dia yang melawan saya. Kalau sekarang sedang dihadapi, saya harus masang bersama. Kira-kira begitu. Ya. Gimana? Gak usah doa puasa dulu, saudara. Yesusnya ada dalam kita. Saudara langsung akses real time. Gitu. Ya. Nah, jadi kenaikan Tuhan Yesus ini bukan akhir dari suatu kisah, yaitu kisah karena Yesus di dunia menyelamatkan kita berakhir, sudah udah disalib, mati, dikuburkan, dibangkit lagi, oh pikir selesai, oh selesai dengan naik surga besar. Nggak selesai begitu. Itu adalah awal dari hidup umurnya kita. Ya. Dunia memperkenalkan keunggulan dengan baik-baik lewat apa? Kompetisi, lewat kekayaan, lewat popularitas. Tapi Allah menawarkan keunggulan melalui posisi kita di dalam Yesus. Jauh lebih tinggi dari segala kuasa dan nama. Buat kita yang setia, buat saudara dan saya yang setia, kita akan memerintah bersama Yesus. Kita akan duduk bersama Tuhan Yesus. Amin. Saudara mau? Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita kepastian bahwa kita juga naik. Amin. Mari kita bersama-sama doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami menjalankan. Hari ini biarlah Tuhan yang menolong kami untuk menjalani apa yang kami lihat, sehingga kami menjadi orang-orang yang unggul di dalam Tuhan, yang berdampak bagi dunia ini. Karena Engkau yang sudah menyatakannya, memulainya, dan tinggal bersama kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang menolong kami berdoa. Amin.